Oke, kita akan kembali belajar tentang konsep asam basa yang merupakan bagian dari asam dan basa. Kita akan pelajari termasuk dalam konsep asam basa ini adalah tentang titrasi asam basa. Titrasi asam basa itu masuk cakupan dalam kimia kelas 11. Akan disampaikan oleh saya Mioptiesi, guru SMA Negeri 7 Palangkaraya. Sebelum kita mengenal tentang titrasi asam basa, kita akan mengenal beberapa jenis reaksi yang berhubungan dengan itu. Yang pertama ada reaksi penetralan asam dan basa. Reaksi penetralan asam dan basa itu biasanya reaksi antara asam dengan basa yang menghasilkan garam dan air. Biasanya ini terjadi antara asam kuat dengan basa kuat atau basa kuat dengan asam kuat. Nah, jika asam dan basa direaksikan akan menghasilkan garam dan air, walaupun dia termasuk asam lemah atau basa lemah, semuanya nanti akan menghasilkan garam. Tetapi pada saat untuk titrasi yang reaksi penetralan itu adalah reaksi antara asam kuat dengan basa kuat. Contoh reaksi antara asam sulfat H2SO4 dan kalium hidroksida KOH seperti reaksi berikut. H2SO4 dan KOH menghasilkan K2SO4 dan H2O atau air. H2SO4 adalah asam, KOH adalah basa. Jika ditulis dalam bentuk ion sebagai berikut: 2H+, ciri asam adalah A+, kemudian SO4 2-, 2K+, dan 2OH-. Yang ini adalah reaksi ionisasi dari KOH, sedangkan yang ini merupakan reaksi ionisasi dari H2SO4. Jadi dihasilkan 2K+, SO4 2-, dan air. Nah, yang ini merupakan hasil reaksi ionisasi dari K2SO4. Jika direaksikan dalam ion bersihnya yang kita reaksi dari asam dan basanya, maka 2H+ dan 2OH- semuanya dalam bentuk larutan akan menghasilkan air, 2 molekul air. Atau 2H+ direaksikan dengan OH- akan menghasilkan 1 molekul air. Reaksi berikutnya adalah reaksi pendesakan logam. Salah satu contoh reaksi ini adalah reaksi antara logam seng dengan asam klorida encer. Persamaan reaksi yang terjadi dapat dituliskan sebagai berikut. Logam seng direaksikan dengan Cl menghasilkan JnCl2 dan H2. Jn adalah logam, sedangkan HCl itu adalah asam dalam bentuk larutan. Kemudian dalam reaksinya akan menghasilkan JnCl2 atau larutan seng klorida dan gas hidrogen. Reaksi di atas dapat diberikan reaksi ionnya sebagai berikut. Reaksi ion bersihnya adalah Jn plus 2H plus dan Jn2 plus dan gas H2. Contoh lain ada reaksi logam Zn dan larutan tembaga sulfat. Contohnya seperti ini. Reaksi antara logam Zn dan larutan COSO4 tadi akan menghasilkan JnSO4 dan CO. Artinya ada penggantian kalau ada reaksi redox. Jadi Zn itu mulai dari bilangan oksidasinya 0 akan menaik bilangan oksidasinya Jn2+. Hidrogen tadi yang positif 1 akan oksidasinya 0. Nah, dalam proses reaksi tersebut asal mulanya tidak ada endapan setelah direaksikan dengan seng, maka akan terjadi endapan. Nah, endapan itu dari tembaga yang menempel pada logam zinc tadi. Reaksi yang terjadi Zn direaksikan dengan COSO4 akan menghasilkan JnSO4 dan CO. Nah, kita perhatikan reaksinya. Zn itu mulai bilangan oksidasinya 0, kemudian menjadi naik. Kalau CO udah dari bilangan oksidasinya positif 2 jadi 0. Nah, ini rasanya reaksi pendesakan logam. Nah, ini termasuk reaksi redox yang akan Anda pelajari di kelas 12. Reaksi metatesis atau pertukaran pasangan. Salah satu contoh reaksi ini adalah reaksi antara PbNO3 dua kali atau Pb nitrat
dengan larutan NaI, natrium iodida, persamaan reaksi yang terjadi. PbNO3 2 direaksikan dengan larutan natrium iodida NaI akan menghasilkan PbI2 dalam bentuk padatan dan larutan NaNO3. Reaksi ionnya dapat sebagai berikut. Reaksi ion bersihnya seperti ini, Pb2+ direaksikan 2I- akan menghasilkan PbI2. Kita akan mempelajari tentang titrasi asam basa. Nah, apa yang dimaksud dengan titrasi? Titrasi merupakan suatu metode untuk menentukan konsentrasi zat dalam larutan dengan cara mereaksikan larutan tersebut dengan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Titrasi asam basa, misalnya titrasi asam kuat oleh basa kuat, dinamakan reaksi netralisasi. Titrasi dilakukan dengan bantuan indikator asam basa. Indikator asam basa merupakan zat yang dapat berubah warna dalam suasana asam dan basa. Titrasi akan dihentikan jika terjadi perubahan warna pada penambahan larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Keadaan saat titrasi dihentikan adalah saat titik ekuivalen yang mana jumlah mol asam akan sama dengan jumlah mol basa. Titik ekuivalen adalah keadaan stokiometri titran dan titrat tepat habis bereaksi. Titik ekuivalen ditandai dengan perubahan warna pada saat proses titrasi terjadi. Istilah titrasi, pentitran atau titran. Zat atau larutan yang diketahui konsentrasinya, zat pentitrannya itu dia pasti konsentrasinya. Titrat, zat yang titrasi atau yang tidak diketahui konsentrasinya atau yang kita cari melalui proses titrasi. Nah, jenis-jenis titrasi asam basa yang pertama, asam kuat oleh basa kuat. Yang kedua, titrasi basa kuat oleh asam kuat. Yang ketiga, titrasi asam lemah oleh basa kuat. Yang keempat, titrasi basa lemah oleh asam kuat. Yang pertama kita pelajari tentang titrasi asam kuat oleh basa kuat. Titrasi asam basa merupakan reaksi penetralan. Sebagai contoh, 40 ml larutan HCl 0,1 mol dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 mol atau disamakan pentitran. Kita akan perhatikan kupat titrasi di bawah ini. Nah, jadi dalam proses titrasi menggunakan beberapa indikator asam basa. Ada indikator metil merah, berbentuk biru, penftalein. Dan proses ini dalam proses titrasi yang mana kalau misalnya terjadi reaksi atau titrasi dihentikan, titik ekuivalen itu menandakan titik akhir titrasi. Titik ekuivalennya pada saat pH-nya sama dengan 7. Kemudian yang kedua adalah titrasi basa kuat oleh asam kuat. Contoh titrasi ini adalah 40 ml larutan HCl 0,1 molar dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Kurvanya seperti ini. Jadi kurvanya terbalik. Kurvanya hanya terbalik, tapi kalau pH-nya tetap di atas pH sama dengan 7. Nah, titik ekuivalennya yaitu titrasinya. Yang ketiga adalah titrasi asam lemah oleh basa kuat. Sebanyak 50 ml asam lemah CH3COH atau asam asetat 0,1 mol dititrasi dengan larutan basa kuat NaOH 0,1 mol. Kupat titrasi yang digambarkan sebagai berikut. Nah, kurvanya jadi pH-nya ini X-nya adalah volume NaOH, sedangkan pH-nya adalah Y garis Y. Kalau misalnya yang garis putus-putus ini tadi merupakan titrasi asam kuat oleh basa kuat, sedangkan kupat titrasi asam lemah oleh basa kuat di garis tebal. Faktornya yang cocok adalah penftalein. Kenapa? Pada saat basa perubahan warnanya menonjol pada saat untuk penftalein. pH-nya kan kisaran 8,3 sampai dengan 10. Titrasi basa lemah oleh asam kuat. Contoh titrasinya adalah
Perubahan pH pada reaksi penetran basa lemah oleh asam kuat. Dalam hal ini, contohnya adalah 50 ml amonia 0,1 mol diterasi dengan HCl 0,1 molar dapat dicukup seperti berikut. Nah, ini kurva titrasi basa lemah oleh asam kuat ditunjukkan oleh gambar dengan garis grafik yang tebal, sedangkan garis yang putus-putus ini adalah titrasi untuk basa kuat oleh asam kuat. Titik ekivalennya itu di bawah 6 atau kisaran pH-nya kemungkinan adalah 5. Jadi indikator yang cocok untuk digunakan adalah metil merah. Kemudian kita akan mempelajari tentang stoichiometri titrasi asam basa. Nah, stoichiometri asam basa ini kegunaannya untuk menentukan konsentrasi dari asam atau basa melalui titrasi. Yang lautan stok atau lautan standar biasanya sudah diketahui konsentrasinya secara pasti. Kita lihat, konsentrasi titrat ditentukan dari mol titran yang dibutuhkan dalam titrasi. Ketika titrasi mencapai titik ekuivalen, mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. Mol ekuivalen didapatkan dari hasil perkalian antara normalitas N dengan volume. Persamaannya untuk mencari mol asam dan mol basa berdasarkan deskripsi di atas. Volume asam dikalikan normalitas asam, volume basa dikalikan normalitas basa. Normalitas itu didapat dengan cara hasil kali molaritas M dengan valensi asam atau valensi basa. Seperti ini persamaannya. Ya, jadi normalitas ini persamaannya di sini. Nah, baik basa pun juga sama. Nah, ini nanti persamaannya akan digunakan untuk perhitungan. Nah, NDP dari perkalian antar molaritas dengan jumlah atau valensi ion H+, kalau dia asam, kalau dia basa, dia diperoleh dari OH-. Caranya bagaimana? Kita perhatikan reaksi ionisasinya. Contohnya HCl. Kalau direaksikan reaksi ionisasi ternyata H+-nya jumlahnya 1. Artinya ini jumlah H+-nya, koefisien dari H+-nya jumlahnya 1. Kalau ini juga sama. Jumlah H+-nya juga 1. Kalau ini jumlah H+-nya 2, berarti N-nya 2. Ke OH juga sama. Nah, OH-nya kalau dia basa, dia jumlah, diperhatikan koefisien reaksi yang di depan OH- ini. Dia kan jumlahnya 1, berarti N-nya 1. Kalau barium hidroksida itu ada OH-nya ada 2. Jadi N-nya sama dengan 2. Nah, nilai N tadi akan digunakan dalam penyelesaian dan diikutkan dalam perhitungan. Kita perhatikan contoh soalnya. Yang pertama, 10 ml HCl yang tidak diketahui konsentrasinya dititrasi oleh larutan NaOH 0,1 molar. Pada titik air titrasi ternyata rata-rata volume NaOH yang digunakan adalah 12,52 ml. Itu konsentrasi yang dititrasi. Nah, yang kita perlu adalah saat proses penyelesaian kita tuliskan yang diketahui dan ditanyakan. Yang diketahui adalah volume HCl tadi seperti yang di soal adalah 10 ml, kita tulis di sini. Kemudian volume NaOH kita gunakan yang rata-rata 12,52 ml. Kemudian molaritas NaOH yang diketahui di sini sebesar 0,1 molar. Yang ditanyakan adalah molaritas atau konsentrasi dari HCl. Kalau ditulis dari lambang, konsentrasi itu M. Kita akan menuliskan persamaan reaksi ionisasi dari masing-masing HCl seperti ini. N-nya sama dengan 1. Kalau NaOH, N-nya sama dengan 1 karena jumlah OH-nya 1. H+-nya juga 1. Persamaan yang kita gunakan, yang pertama persepsinya, karena pada saat titik titrasi atau titik ekuivalen, mol asam itu sama dengan mol basa. Persamaan yang kita gunakan adalah seperti sebelumnya, PHCl yang
asam itu adalah HCl, berarti volume HCl dikalikan konsentrasi HCl dan dikalikan N atau valensi yang ini tadi dari jumlah H plus dan OH minusnya. Kalau dia basa ya OH minus yang diperhatikan. Volume NaOH dikalikan dengan molaritas NaOH dikalikan N. Kita substitusikan nilainya yang diketahui dari soal. Volume HCl tadi adalah 10 ml, kemudian molaritas HCl justru yang ditanyakan, kemudian N-nya 1 didapat dari jumlah H plus yang tadi sama dengan 1. Volume dari NaOH tadi 12,52 ml dari yang diketahui di soal, ini diketahui di soal, dikalikan 0,1 molar yang diketahui di soal, N-nya juga sama dengan 1. Kita perhatikan di sebelah, kita perhatikan luas kiri dan kanan. Ada satuan mililiter kita coret. Jadi kalau setelah kita coret kita kalikan, dari 10 dikalikan 1 10, kemudian 12 dikalikan 52 0,1, ya ini dikalikan 1 juga sama hasilnya dengan ini, satuannya tetap kita ikutkan. Konsentrasi HCl didapat dari yang ini tadi 1,252 molar dibagikan dengan 10 dapatnya dari yang sebelah sini sama dengan 0,152 molar. Jadi konsentrasi HCl adalah sebesar 0,1252 molar. Oke, contoh soalnya. Yang pertama, dalam proses titrasi kemungkinan ada beberapa kali pengulangan. Tidak hanya satu kali proses tapi diulang beberapa kali. 3 sampai 4 kali atau sampai batas yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Untuk menentukan konsentrasi larutan HCl, larutan tersebut diambil 20 ml lalu dititrasi dengan larutan barium hidroksida 0,1 molar. Data titrasi diperoleh sebagai berikut. Ini data titrasinya. Percobaannya dilakukan berapa kali pengulangan? 3 kali pengulangan. Kemudian volume HCl itu karena ditentukan terlebih dahulu 20 ml, sedangkan BaOH litrannya itu adalah volumenya seperti ini. Nah, kita perhatikan konsentrasi BaOH 2 kali itu diketahui sedangkan HCl tidak. Nah, berdasarkan data di atas, tentukan konsentrasi HCl. Nah, kita selesaikan. Yang pertama, kita tulis yang diketahui. Molaritas BaOH 2 kali itu 0,1 molar. Kemudian kita tulis reaksi ionisasinya, tadi HCl, H plus, N-nya sama dengan 1. Kemudian BaOH 2 kalinya, N-nya sama dengan 2 didapat dari ini. Jumlah OH minusnya. Nah, kita cari volume rata-ratanya. Volume rata-rata karena dia pengulangannya sama 3 kali, berarti volume 1 ditambahkan volume kedua, ditambahkan volume ketiga, kemudian jumlah percobaannya. Nah, ini kan 20 mili kita jumlahkan sebanyak percobaannya yang 3 kali. Misalnya kalau dia ada 4 ya dijumlahkan sama 4 dan dibagi percobaan pengalangannya itu sebanyak yang dilakukan. 60 ml bagi 3 sama dengan 20 ml. Begitu juga dengan volume dari BaOH. Dia akan sama volumenya, pengulangannya sama 3 kali juga. Maka 12 ml tambah 13 ml tambah 14 ml. Jadi bagi juga 3 kali pengulangan. Sama dengan 13 ml. Nah, ditanyakan apa? Molaritas, kita ubah jadi simbol MHCl jadinya, atau konsentrasi tadi ya. Oke, kita selesaikan ke konsep mol asam sama dengan mol basa. Yang asam tadi adalah HCl, yang basa adalah BaOH 2 kali. Kita masukkan persamaannya, MpHCl, volume HCl dikalikan dengan konsentrasi HCl dikalikan dengan N atau valensi tadi, volume BaOH 2 kali dikalikan dengan MbAOH 2 dikalikan dengan N. Kita substitusikan nilainya. Tadi 20 ml yang rata-rata, MHCl justru yang ditanyakan, N-nya adalah 1 dari yang diketahui tadi. Kemudian volume rata-ratanya 13 ml, konsentrasi yang diketahui dikalikan 2. Nah, ini volume semuanya diketahui, kita hilangkan satuannya, jadi sisa perkaliannya adalah 20 dikalikan 1, ini tetap. Ini tetap, jangan dihilangkan karena ini variabel yang ditanyakan.
13 dikalikan 2 adalah 26, kemudian dikalikan 0,1 molar, hasilnya seperti ini. Untuk mencari konsentrasi HCl, jadi MHCl itu sama dengan 2,6, yang ini tadi yang di atas, pembaginya adalah 20 dari volume, hasilnya adalah 0,13 molar. Jadi konsentrasi dari HCl tadi adalah 0,13 molar. Oke, contoh soal yang ketiga. Untuk menentukan konsentrasi larutan HCl, larutan tersebut diambil 20 ml lalu dititrasi dengan larutan NaOH 0,5 molar. Data titrasi yang diperoleh sebagai berikut. Nah, ini tadi beda, kalau Ba itu 2, valensinya 2, kalau NH valensinya 1. Nah, ini datanya seperti ini. Kalau untuk larutan HCl, karena dia yang dititrasi, dia volumenya dipastikan, hanya saja konsentrasinya tidak diketahui, sedangkan NaOH dia konsentrasinya diketahui, sedangkan volumenya tidak terlalu pasti pada saat proses titrasi. Kemudian berdasarkan data di atas, tentukan konsentrasi HCl. Kita tulis yang diketahui dulu. Yang diketahui adalah molaritas NaOH 0,5 molar. Kemudian kita tuliskan reaksi ionisasinya seperti ini, dan kita lihat tulis juga reaksi ionisasi masing-masing. Dapat HCl N-nya itu sama dengan 1, ini didapat dari jumlah ion H+ nya. Sedangkan untuk NaOH N-nya sama dengan 1 juga, didapatkan dari jumlah OH-. Nah, koefisiennya kan 1. Kemudian kita cari volume rata-rata untuk HCl. Nah, ini karena 4 kali pengulangan, berarti volume yang pertama pada percobaan pertama ditambahkan dengan volume pada percobaan kedua, ditambah pada volume pada percobaan ketiga dan keempat. Kita jumlahkan, ada 20 ml tambah 20 ml sebanyak 4 kali 20 ini, dan percobaan ini sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah volume rata-ratanya adalah 20 ml. Kemudian BaOH juga sama, dijumlahkan untuk percobaan 1, 2, 3, dan 4, dan jumlah pengulangannya adalah 4 kali. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 13 ml. Yang ditanyakan adalah konsentrasi yang dilambangkan dengan MHCl. Coba selesaikan. Mol asam sama dengan mol basa, yang tadi asam adalah HCl-nya, sedangkan basa adalah NaOH. Persamaan yang kita gunakan sama seperti persamaan sebelumnya, hanya saja kita ganti variabelnya. Kita substitusikan nilainya seperti tadi, rata-rata tadi 20 ml, yang digunakan adalah volume rata-rata bukan per satu-satu biar tidak repot untuk mencarinya. Dan MHCl-nya tetap dituliskan karena tidak diketahui, N-nya dari 1, volume rata NaOH tadi adalah 13 ml, molaritasnya 0,5 molar, N-nya sama dengan 1. Oke, ini satuannya yang sama sebelah kiri kanan kita coret, sisanya adalah seperti ini. Ini dikalikan 0,5 dikalikan 1, kemudian 13 dikalikan 0,5. Hasilnya 6,5 sama dengan 20 kali MHCl. Kemudian MHCl itu didapat dari 6,5 dibagi 20, hasilnya adalah 0,325 molar. Jadi konsentrasi HCl adalah 0,325 molar. Oke. Ada tugas individu yang harus Anda kerjakan. Kalau ini sama seperti contoh soal nomor 1. Kalau ini sama seperti contoh soal, Anda menentukan konsentrasi dari CH3COA atau asam asetat. Dan ini ada berapa kali pengulangan, Anda juga sama. Tinggal tuliskan reaksi ionisasinya untuk menentukan N-nya. Terima kasih, selamat bekerja.